Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan e-learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabinda David Langgeng Saputra, teman saya Mutiara Nova M. Simbolon, lalu ada Dava W. Haidarka. Langsung saja, apa itu e-learning? E-learning atau elektronik adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Pengertian lain dari e-learning yaitu suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Sejarah e-learning. E-learning sudah dipopulerkan sejak tahun 1960 ketika ditemukan program Computer Based Training pertama atau CBT program. Program ini dikenal dengan nama Plato. Program dibuat untuk para mahasiswa yang belajar di University of Illinois. Namun, akhirnya program tersebut digunakan sekolah hampir di seluruh daerah di sana. Namun, ketika memasuki tahun 70-an, e-learning mulai menjadi lebih interaktif. Universitas di Inggris sangat ingin menggunakan e-learning. Sistem pendidikan mereka telah berfokus pada pembelajaran jarak jauh. Universitas terbuka mulai menawarkan jangkauan yang lebih luas dari pengalaman belajar interaktif serta komunikasi lebih cepat dengan melalui email. Lalu, pada tahun 1990, saat CBT masih populer digunakan, mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dengan isi standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM yang di dalamnya terdapat isi materi berbentuk tulisan ataupun multimedia dalam format MOV, MPEG-1 atau AVI. Materi-materi pembelajaran tersebut di tahun 1994 muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan kemudian diproduksi secara massal. Produksi materi-materi pembelajaran masih berlangsung hingga berkembangnya komputer dan internet pada akhir abad 20. Dan desain e-learning pun semakin berkembang. Penemuan Math pada tahun 80-an membuat orang-orang memiliki komputer di rumah dan menjadikan pembelajaran lebih mudah. Kemudian dalam dekade berikutnya, lingkungan belajar virtual mulai benar-benar berkembang, sehingga orang-orang bisa mengakses informasi secara online. Lalu pada tahun 1997, kebutuhan akan informasi yang diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak, dan jarak serta tempat sudah bukan lagi hambatan. Dan dari sinilah e-learning management system muncul. Perkembangan learning management system atau LMS yang semakin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu dengan yang lain secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC Airline Industry CBT Committee, IMS, SCORM, IEE LOM, Ariane, dan sebagainya. Kemudian sekitar tahun 2000-an, perkembangan LMS mulai menuju ke arah aplikasi e-learning berbasis web. Aplikasi LMS berbasis web tersebut berkembang secara total, baik untuk peserta trainer maupun administrator. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Lalu, manfaat e-learning. Manfaat e-learning ada beberapa manfaat, yaitu efisiensi biaya.
E-learning memberikan efisiensi biaya bagi administrasi pelanggarannya, efisiensi penyediaan sarana, dan juga fasilitas fisik untuk dapat belajar, serta efisiensi biaya bagi pembelajar, yaitu biaya transportasi, dan akomodasi. Fleksibel. E-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu, serta dapat mengakses perjalanan. Belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar dengan mandiri memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis e-learning. 1. Computer Based Training. Sistem ini mulai berkembang di tahun 80-an dan masih berkembang terus sampai sekarang. Hal ini ditunjang antara lain oleh perkembangan sistem animasi yang kian menarik dan realistis. Misalnya, animasi 3 dimensi. Web-based training. Sistem ini merupakan perkembangan lanjutan dari CBT dan berbasis teknologi internet. Sehingga dengan menggunakan konsep ini dapat terjadi komunikasi di antara dua arah antara pengguna. Namun, lancarnya proses pembelajaran ini bergantung pada infrastruktur jaringan kecepatan tinggi. Kendala penerapan konsep ini terletak pada kenyataan bahwa jaringan internet di negara kita masih belum merata. Pada dasarnya, terdapat 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu A. Sepenuhnya tertatap secara tatap muka atau konvensional, B. Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, C. Sepenuhnya melalui internet. Salah satu komponen WBT yang sangat digemari oleh video conferencing yaitu di mana siswa dan guru dapat langsung mendiskusikan semua hal tanpa harus bertemu secara tatap muka. Karakteristik e-learning. Menurut Rosenberg, karakteristik e-learning tersebut bersifat jaringan, yang membuatnya mampu untuk memperbaiki dengan secara cepat, menyimpan atau juga memunculkan kembali, mendistribusikan, serta juga sharing pembelajaran juga informasi. Karakteristik e-learning menurut Nur Salam antara lain menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, self-learning materials yang kemudian disimpan di dalam komputer, sehingga dapat digunakan dan diakses oleh dosen serta mahasiswa kapan saja dan dimanapun. Manfaatkan suatu jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dilihat pada tiap-tiap komputer. Manfaatkan suatu jasa teknologi elektronik. Manfaatkan suatu keunggulan komputer, digital media, serta juga komputer networks. Kelebihan e-learning. Kelebihan e-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Menurut L. Jokro, e-learning memiliki banyak kelebihan, yaitu lebih mudah untuk diserap, artinya ialah menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Jauh lebih efektif dalam biaya, artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, dan lain sebagainya. Jauh lebih ringkas, artinya ialah tidak banyak mengandung formalitas kelas, langsung ke dalam suatu pokok bahasan, materi pelajaran yang sesuai kebutuhan, tersedia dalam 24 jam per hari, artinya ialah penguasaan dalam materi tergantung pada semangat juga daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. Kekurangan e-learning. Menurut L. Gavrilova, kekurangan e-learning adalah suatu pembelajaran dengan menggunakan model e-learning yang tersebut menggunakan peralatan tambahan yang lebih, seperti contohnya komputer, monitor, keyboard, dan sebagainya. Kekurangan e-learning tersebut yang diularkan oleh Nur Salam antara lain sebagai berikut.
kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial dan juga sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Proses pembelajaran mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Berubahnya suatu peran pengajar dari yang semula menguasai mengenai teknik dan pembelajaran yang konvensional, sekarang juga dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran menggunakan ICT, Information Communication, dan juga teknologi. Tidak dapat pada semua tempat tersedia suatu fasilitas internet. Kurangnya suatu sumber daya manusia yang mengerti internet, kurangnya penguasaan dalam bahasa komputer, akses di komputer yang memadai tersebut dapat menjadi masalah sendiri bagi pelajar. Peserta didik tersebut mungkin bisa frustasi apabila tidak dapat mengakses grafik, gambar, serta video dikarenakan peralatan software dan hardware yang tidak memadai. Tersedianya infrastruktur yang dapat dipenuhi. Informasi tersebut bervariasi dalam kualitas dan juga akurasi, sehingga panduan dan juga fitur pertanyaannya diperlukan. Peserta didik tersebut dapat merasa terisolasi. Komponen e-learning. A. Infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer, yakni komputer yang dimiliki secara pribadi, jaringan komputer, yakni kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang diartikan sebagai komputer-komputer yang terhubung di seluruh dunia, dan perlengkapan multimedia. Alat-alat media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi, yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Apabila kita memberikan layanan synchronous learning, yakni proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan murid sedang belajar melalui telekonferensi. B. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan Learning Management System atau LMS, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas dan peristiwa online, program e-learning dan konten pelatihan. Misalnya, segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. C. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk misalnya multimedia based konten, itu konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya. Atau text-based konten, konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di Wikipedia, ilmu komputer, dan sebagainya. Biasanya disimpan dalam learning management system, sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. E-learning dan pengaplikasiannya di dunia pendidikan di Indonesia. E-learning merupakan terobosan terbaru dalam proses belajar mengajar.
Inovasi ini muncul dari para ahli teknologi dan pendidikan yang kiranya akan dapat menjadi prospek yang baik bagi lembaga pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pendidikan yang tergolong masih tertinggal. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah menerapkan e-learning sebagai sarana pembelajaran. Menurut Budiono, Wakil Presiden periode 2009 sampai 2014, e-learning merupakan batu loncatan untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan di Indonesia dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pengembangan e-learning sangatlah diperlukan demi menunjang pendidikan di Indonesia. Dalam pengembangan e-learning, memberikan nuansa baru pada dunia pendidikan di Indonesia. Guru yang semula mengajar dalam satu ruangan kelas dengan waktu yang terbatas, kini dengan bantuan teknologi informasi, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan mengumpulkan siswanya dalam suatu ruang online dimanapun tanpa ada batasan waktu. Di Indonesia sendiri, saat ini e-learning sudah banyak diterapkan dalam berbagai perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas. Jika kita melihat fenomena saat ini di mana anak sekolah dasar sudah mahir menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, maupun komputer, maka tidak menutupi kemungkinan e-learning juga diterapkan pada tingkat sekolah menengah pertama bahkan hingga ke tingkat sekolah dasar. Namun ada beberapa pertimbangan sebelum e-learning diterapkan pada tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah dasar. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan tingkat kemampuan siswa dalam penggunaan media elektronik pada sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah dasar. Ada siswa yang sudah mengenal media elektronik, namun ada pula siswa yang mengenal media elektronik. Mereka akan cenderung menggunakan fasilitas untuk bermain daripada belajar. Yang terakhir, pada masa sekolah menengah pertama maupun sekolah dasar, siswa cenderung susah untuk diatur sehingga pembelajaran yang terjadi tidak akan kondusif. Dampak e-learning terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini bisa digolongkan masih kurang jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya. Dengan ini, penerapan e-learning di Indonesia akan mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini terbukti. Dengan menerapkan e-learning, siswa akan cenderung mendapat pengetahuan yang lebih jika dibandingkan dengan pembelajaran yang langsung dilakukan di dalam kelas. Pengetahuan yang diperoleh siswa akan lebih merata karena setiap individu siswa dapat mencari jawaban atas permasalahan yang tidak ia mengerti. Selain itu, penerapan e-learning di berbagai sekolah di pelosok sangat diperlukan. Kurangnya tenaga pendidikan pada sekolah di pelosok menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini dapat ditangani dengan menerapkan e-learning. Dalam berbagai software, penyedia e-learning memungkinkan guru untuk menampung banyak siswa sekaligus dalam suatu ruang online. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.